Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas 4 ini di pembelajaran materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya seperti biasa kita awali dengan doa belajar. Langsung saja sama-sama kita berdoa belajar. Berdoa mulai. Bapak Guru akan memulai pelajarannya. Kita bermain kuis dulu. Oke? Nanti di depan ada permainan khusus, ada 5 soal yang harus adik-adik dijawab melalui kelompok yang ada di depan adik-adik. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa mengajarkan. Khusus itu terdapat 5 soal, 5 pertanyaan terkait materi kita hari ini. Silakan dijawab. Siapa jawabannya yang teratas, tentu dia yang menjadi juara. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Permainan kita mulai. Silakan masuk di WA masing-masing. Ya, nomor 1 mulai diisi. Kelompok 2 bagaimana? Ayo, waktu tinggal 5 menit. Ayo. Ya, kelompok 3 perhatian. Sekarang setelah kita bermain khusus tadi dan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang menjadi pemenang tadi di khusus. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang juara 2 kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Yang juara 3 kelompok 1. Juara 4 kelompok 2 dan kelompok 5. Karena cuma 2 benar. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, Bapak bertanya, siapa yang tahu bagaimana asal usul Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Mengapa Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin? Ada yang tahu? Bagaimana keadaan masyarakat Makkah ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul? Kira-kira bagaimana keadaan masyarakat Makkah? Apa peran Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan?
Ya, jadi setelah menyimak video pembelajaran tadi tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Bapak ingin menyampaikan di sini bahwa yang pertama tentang kejujuran dalam berteman. Sehubungan dengan video yang sudah dihadiri tadi, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Artinya di dalam pergaulan beliau, semasa kecil beliau itu orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, beliau amanah dalam tugas. Nah, sehubungan dengan adik-adik sebagai siswa, tentunya harus bisa menjadi anak-anak yang punya amanah seperti Nabi. Ketika diberikan tugas, adik-adik bisa melaksanakannya dengan baik. Yang berikut, membangun persahabatan yang harmonis. Tentunya di dalam berteman, baik di kelas maupun di luar kelas, jalinlah persahabatan dengan harmonis. Setelah adik-adik ada benar yang Bapak dengar tadi? Sehingga dari semua yang sudah Bapak tanyakan tadi, terus ada yang Bapak sampaikan, dan video pembelajaran yang sudah adik-adik lihat, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan sebagai pedagang sebelum menerima wahyu, serta bagaimana sifat jujur dan amanahnya dapat menjadi teladan bagi kita manusia. Bisa dipahami? Oke. Terkait tugas proyek, siswa membuat poster digital tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Adik-adik bisa menggunakan Google Slide untuk memvisualisasikan materi serta. Artinya adik-adik setelah membuat poster itu, adik-adik bisa tampilkan di kelompok masing-masing, dan Bapak akan lihat hasil sebentar. Bisa dipahami kelompok 2? Untuk kelompok 3 akan membuat artikel pendek tentang Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad SAW ini, profil beliau ketika masih kecil sampai dia berdagang. Artikel, untuk cara membuat artikel itu adik-adik bisa melihat di internet. Tinggal melihat ada link terkait itu, Bapak sudah kirim, tinggal diklik dan adik-adik bisa membuatnya. Oke? Kelompok 3 ada kendala? Ada kendala kelompok 2? Ya. Nah ini kan membuat poster. Jadi ini ada link Bapak tadi, coba diklik linknya, klik oke, sudah diklik. Sekarang lihat. Nah ini untuk perjalanan Nabi. Jadi adik-adik setelah ini selesai, jadi dipaparkan di depan kelas ya materinya nih. Ini dibuat ya. Ini kelompokan itu bagaimana? Ini membuat poster tentang profil Nabi Muhammad SAW. Lahir di mana, siapa orang tua beliau. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 mencari jawaban. Ini tinggal mengklik ini langsung dapat dari jawaban. Tulis sebentar dipaparkan ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada masalah? Halo, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada kendala? Masih semangat? Alhamdulillah. Oke. Waktu tinggal 5 menit.
Mulai dari kelompok 1, disilakan. Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya oleh para pedagang lainnya karena beliau selalu bersikap jujur dan amanah saat berdagang. Beliau tidak pernah menipu, selalu memberikan timbangan yang benar dan selalu menyampaikan kondisi barang dagangannya dengan jelas. Karena sikap jujur dan dapat dipercaya inilah beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Para pedagang pun merasa nyaman dan yakin ketika berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW karena mereka tahu beliau tidak akan pernah berbuat curang. Bisnis Nabi Muhammad SAW 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Fatanah, 4. Tabligh. Ya, boleh diperlihatkan hasil kerjanya. Ayo, kelompok lain tolong dilihat hasil kerjanya. Lihatkan. Inilah hasil pekerjaan kelompok 2. Oke, bisa dilihat? Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3. Untuk kelompok 3 disilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempatnya silakan. Profil singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah. Tempat lahir Mekah, Arab Saudi. Tanggal lahir 12 Rabiul Awal atau 570 Masehi. Keluarga. Nama ayah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu Aminah binti Wahab. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib. Paman Nabi Abu Thalib. Keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Pertama, yatim piatu sejak kecil. Nabi Muhammad SAW kehilangan ayahnya sebelum lahir dan ibunya saat masih kecil. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Dan setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. 2. Dikenal sebagai Al-Amin, Amin yang terpercaya. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya dan sering mempercayakan barang-barang mereka kepadanya. Karena itu, beliau mendapat julukan Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya. Halo. Hai. Tepuk semangat. Sekarang adik-adik diminta untuk menganalisis bagaimana sifat amanah dan jujur bisa membantu Nabi di dalam berdagang. Siapa yang boleh? Bagaimana sifat jujur dan amanah bisa membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdagang? Pertama, kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam setiap transaksi yang dilakukan. Beliau tidak pernah berbohong tentang kalian atau jumlah barang dagangannya. Kejujuran ini membuat banyak orang percaya dan senang. Siapa lagi yang boleh? Ya. Al. Bagaimana amanah dan jujur bisa membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdagang? Kedua, amanah berarti dapat dipercayakan Nabi Muhammad SAW tidak hanya jujur, tetapi juga sangat bisa dipercaya untuk menjaga barang atau uang yang dititipkan. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan penilaian bagi siswa-siswa yang sudah mampu memahami beberapa
pembelajaran hari ini Bapak menugaskan di rumah nanti untuk membuatkan video tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nama-nama yang akan membuat penayaan. Tugasnya di rumah membuat video tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang remedial ada beberapa siswa yang akan remedial, yakni membuat profil singkat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Bapak ini mereferensi dulu adik-adik materi hari ini. Disilakan. Pada pembelajaran kali ini, kami belajar tentang Nabi Muhammad SAW, khususnya bagaimana beliau membangun kota Madinah dan peran beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Pelajaran ini sangat penting karena kami bisa memahami perjalanan hidup Nabi yang penuh dengan perjalanan. Baik tadi, tiba waktunya untuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu sebelum menjadi seorang nabi, dia adalah orang biasa seperti kita. Jadi sebelum beliau diangkat sebagai nabi, beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujuran dan amanahnya. Bisa dipahami ya? Insya Allah dengan pembelajaran hari ini, adik-adik kita semua bisa melaksanakannya, bisa mencontohinya di kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai siswa maupun bapak sebagai guru. Artinya bagaimana menjadi seorang siswa yang jujur, amanah ketika diberikan tugas, hidup harmonis dengan teman, tidak berkelahi, tidak saling mengejek, seperti yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana hidup yang harmonis, bagaimana menjadi pribadi yang amal dan jujur di dalam pergaulan. Oke? Bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ada PR yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu pengayaan bagi yang sudah Bapak kirim. Nanti Bapak akan kirim di WA masing-masing siapa yang dapat tugas pengayaan dan siapa yang akan dapat tugas remedial. Jadi dijawab, nanti dilihat di WA ketika di rumah bahwa itu tugas adik-adik, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di berikut kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pertemuan hari ini kita selesai. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.